Es pisang hijau enak dinikmati pada saat berbuka puasa. Hai Bunda, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat makanan tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan yang dinamakan dengan pisang hijau. Pisang hijau ini adonan untuk kulitnya terbuat dari tepung terigu dicampur air, kemudian ditambahkan vanili. Adonan kulitnya ini harus betul-betul tidak ada lagi yang menggumpal ya. Jadi diaduknya itu harus betul-betul hancur semua terigunya. Oh ya, kembali ke video. Ini saya tambahkan pasta pandan juga supaya nanti warna adonan kulitnya warna hijau ya. Kan yang dibuat ini namanya juga pisang hijau, jadi harus kulitnya itu berwarna hijau. Ini harus terus diaduk-aduk ya Bunda, supaya adonannya tidak ada lagi yang bergerindil. Jadi pada saat dibuat atau dicetak kulitnya ini akan mulus ya. Dan setelah diberi warna hijau seperti inilah penampakannya, warnanya sangat cantik. Kemudian ini kita siapkan kukusannya ya, karena adonan kulit ini harus dikukus terlebih dahulu sebelum dicetak. Jadi ini sambil tetap diaduk-aduk. Dan oh ya, ada tips dari saya Bunda, kalau ingin tahu hasil kulitnya nanti bagus, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras, dengan cara memakai lidi seperti ini ya. Jadi caranya itu, kalau lidi yang dicelupkan itu kemudian diangkat dan adonan yang menempel di lidi tidak terlalu tebal, berarti itu tandanya adonan sudah pas. Tetapi kalau setelah lidinya dicelupkan kemudian diangkat, lalu di lidi itu adonannya sangat tipis, berarti masih terlalu encer, jadi perlu ditambahkan terigu. Jadi kali ini karena saya tes tadi dengan lidi masih mau ditambahkan sedikit terigu, makanya saya tambahkan ya Bunda. Dan setelah saya tambahkan, saya aduk-aduk kembali, kemudian tes kembali dengan lidi. Ternyata di lidi itu sudah pas ya, sudah ada yang melengket, dan melengketnya juga tidak terlalu tebal ya. Jadi saya sudah kukus karena adonannya sudah pas menurut saya. Dan setelah beberapa menit ini harus di
tes ya Bunda, harus diaduk-aduk karena hasilnya akan seperti ini. Biasanya di permukaannya itu sudah seperti matang, tapi setelah diaduk di bagian bawahnya itu masih mentah. Jadi harus diaduk-aduk, kemudian ditutup kembali untuk mematangkan sampai betul-betul matang ya. Dan setelah beberapa menit ini adonannya sudah bagus, sudah matang. Ini hasilnya saya aduk-aduk dan sudah tidak ada lagi yang seperti masih mentah. Semua warnanya rata hijau bening, sedangkan kalau masih mentah hijau putih ya, hijau ke putih-putihan. Jadi setelah itu saya sudah angkat. Ini harus didiamkan sebentar. Oh ya Bunda, sebelum saya membuat adonan, saya sudah merebus untuk isiannya ya. Isiannya itu adalah pisang raja yang sudah masak betul supaya pada saat dimakan rasanya manis, kemudian tidak ada rasa seperti rasa pekat, karena rasanya akan pekat kalau pisang rajanya ini tidak masak sempurna. Tapi kalau pisangnya betul-betul sudah masak kemudian kita rebus, hasilnya akan manis. Dan ini saya cetak ya, jadi caranya itu kita siapkan plastik seperti ini, kemudian kita oles dengan minyak goreng sedikit. Supaya apa? Supaya pada saat kita cetak kulitnya ini, adonan kulitnya ini, adonannya tidak melengket ya. Jadi tipsnya seperti itu. Setelah dicetak, kemudian pisangnya dimasukkan, lalu kita gulung-gulung seperti yang di video ini. Lalu kita bentuk seperti pisang ya, ini sudah jadi pisang hijau. Lanjut pisang berikutnya, jadi kita ambil adonannya, kemudian kita pipihkan di plastik dengan cara dipijit-pijit atau diurut-urut seperti ini sampai betul-betul sudah pipih. Setelah adonan betul-betul sudah pipih, artinya sudah tipis, barulah kita masukkan pisangnya ya. Lalu kita gulung di plastik sambil didorong supaya adonan kulit dengan pisang menyatu ya. Melengketnya itu sempurna. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Kemudian ujung plastik, ujung pas di bagian ujung adonan, kita putar-putar supaya membentuk pisang ya. Jadi bentuknya memanjang, kemudian di ujungnya itu runcing. Gunanya apa? Supaya tidak lobang, kemudian bentuknya juga cantik karena runcing di ujungnya ya. Ini sudah selesai, adonan kulit sudah habis dan begini hasilnya ya Bunda.
ini bentuknya cantik, warnanya cantik, kemudian isinya pasti enak, manis karena pisangnya betul-betul pisang matang dan hasilnya lumayan besar ya, karena isi ataupun pisang yang di dalamnya itu besar juga. Jadi tergantung dari isiannya ya. Kalau pisangnya kecil berarti hasilnya juga kecil. Tapi kali ini karena pisang saya besar, maka hasil pisang hijaunya juga besar. Kemudian lanjut ya Bunda, kita membuat sausnya karena namanya juga pisang hijau, harus ada sausnya. Dan sausnya ini terbuat dari tepung terigu, kemudian ditambah sedikit garam supaya hasilnya nanti gurih, dan ditambahkan santan. Kali ini saya menggunakan santan instan lagi ya Bunda, karena untuk pergi mencari kelapa itu jauh dari tempat saya. Tetapi kalau menggunakan santan asli yang dari kelapa itu rasanya lebih enak, rasanya lebih gurih dibandingkan dengan menggunakan santan instan. Ini setelah santannya masuk dan saya sudah tambahkan juga garam, harus terus diaduk ya, karena pada saat dimasak begini supaya santannya tidak pecah. Kemudian ini supaya ada rasa pandangnya dan harum, harus ditambahkan juga dengan daun pandan asli yang masih segar. Ini saya petik di belakang rumah karena kebetulan di belakang rumah ada pohon pandan. Kemudian ini harus diaduk terus ya Bunda. Sambil dimasak harus terus diaduk supaya sausnya ini tidak menggumpal di bagian bawah ya. Karena kalau didiamkan otomatis adonan yang bagian bawah panci akan menggumpal. Dan tidak lama ya Bunda, sausnya sudah matang. Ini sudah mendidih. Dan ini harus tetap diaduk supaya tidak gosong. Dan tidak lama juga ya Bunda, sausnya sudah masak. Ini sekitaran masih jam 3 sore ya Bunda. Jadi saya contohkan saja cara penyajiannya. Untuk lengkapnya ataupun sempurnanya saya akan lakukan pada saat berbuka puasa, karena setelah disiram saus seperti ini, kalau sudah mau dicicipi kan harusnya ditambahkan atau disiram dengan sirup DHT. Di daerah kami ada sirup DHT, warnanya itu warna pink seperti sirup ABC ya, tapi dia warna pink. Kemudian diberi dengan es batu. Jadi itulah yang dinamakan es pisang hijau, seperti itu penyajiannya. Tapi kali ini di video saya tidak siram dulu sirupnya dan tambahkan es batu, karena nanti es batunya hancur, padahal belum waktunya untuk berbuka puasa karena masih jam 3 sore ya.
Pisang hijaunya sudah jadi Bunda. Wassalamualaikum.